Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya nih? Baik? Baik, Pak. Nah, Baik. pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS bertuju bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Topik B, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Dan sebelum untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Kita Ya boleh. Ya mana boleh? baru siap, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Rafli sudah memimpin doa. Jadi ya, coba lihat kanan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang juga berangkat? Tahu berangkat semua? Baik, Bapak ingin tanya nih, gimana rekan kalian pada pagi hari ini? Dari emot 5 emot ini, apa yang mewakili perasaan kalian? Coba, mau tunjuk. Anissa, emotnya mana perasaan hari ini? Bingung, Pak. Oh, bingung, bingung apa? Belum belajar. Oh, belum belajar. Apaan, aman? Gak tahu, Pak. Gak tahu. Kita bingung, semangat untuk pembelajaran. Mari kita menyanyikan lagu satu suara. Oke, semuanya bisa berdiri dulu. Menyanyikan Nusa satu bangsa, satu bangsa kita. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bangsa kita bela bersama. Oke, terima kasih semuanya boleh duduk kembali. Baik anak, Bapak mau tanya nih, apa yang dilakukan oleh orang tua kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian? Dan orang tua ngapain? Untuk belanja, untuk makan itu perlu ngapain orang tua? Bekerja. Bekerja diperlukan untuk menghasilkan apa? Dapat apa? Kan pernah bertanya, uang itu kapan sih mulai ada? Kamu pasti semuanya ada amalan. Nah, aja Pak. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada ini, yang pertama, sudah bermain peran pada masa uang yang ditemukan. Yang kedua, mengidentifikasi jalan singkat perkembangan alat. Yang ketiga, menjelaskan nilai dan fungsi uang dan nilai ekonomi. Yang keempat, mengetahui berbagai jenis uang yang telah digunakan dalam sejarah. Baik. Happy. Ungkapan itu seakan mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu gak sih sejarah dan asal usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Uang, mari kita diskusikan. Nah, sebelum manusia mengenal yang uang, bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan? Baca. Benar. Nah, kita bukan hari ini, berarti kegiatan menukar barang dengan barang untuk memenuhi kebutuhan. Kita menukar barang yang tidak kalau kita butuhkan,
menjadi barang yang kita butuhkan. Jadi perkembangannya alat tukarnya mulai dari apa dulu? Dari barter, setelah barter kayak tinggal efisien ke Tiongkok. Ganti dari uang barang, kayak barang gitu. Jadi barang itu jadi alat yang berharga pada zaman Romawi. Terus kayak kurang efisien lagi kita ganti ke uang logam. Uang logam terus dirasa kayak kalau kita beli banyak tidak efisien, susah bawa mana-mana, maka menjadi uang kertas yang kita kenal sampai sekarang. Rp1.000. Nah, Rp1.000. Ukurannya ada yang warna dan hijau, dan ukurannya kemudian dan bentuknya kaki Rp2.000. ada uang Rp2.000, warnanya boleh. Gambarnya mengambil kaki dan tali kiri. Rp5.000. Nah, 5.000 ada uang terbang, berikan koper kiri, kaki. Rp10.000. 1.000 ada uang umum. Rp20.000. Gambarnya warna hijau. Rp50.000. Rupiah warnanya biru, di depan kiri ada hijau. Rp100.000. Total kita warnanya merah di depan. Jadi pertama kita jadi karo. Mari kita berkelompok dan berdiskusinya. Jadi Bapak akan membagi kalian di 4 kelompok sesuai dengan perannya masing-masing. Ini kayaknya nah, mereka yang memudahkan pengerjaan sana LKM-nya. Nah, di sini terdapat 4 peran. Ada petani, peternak, nelayan, dan penenun. Nanti kalian masing-masing akan dapat 1 peran. Kalian akan mengisi barang yang kalian hasilkan, lalu barang yang kalian butuhkan dan alasannya, lalu cara barter, dan komplain. Nanti kalian setelah menulis kebutuhan kalian, nanti kalian akan menuliskan hasil dari negosiasi barter kalian. Ini ada daftar komoditas yang kalian hasilkan untuk kelompok nelayan. Kira-kira kalian butuh waktu berapa lama untuk mengerjakan LKM ini? Ini waktunya cukup? Cukup. Oke, baik. Kalian bisa mengerjakan LKM mulai dari sekarang. Kalian ada yang kesulitan? Gampang Pak. Kesulitan? Mana ya? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, selesai. Hasil kelompok mulai kelas. Ya, Bapak, siapa yang mau pengertian? Oke, kelompok 1, Pak. Kelompok 1, ya. Kelompok 1, jadi peran petani. Ya. Oke teman-teman, kami kelompok 1 dapat peran petani. Barang yang kami hasilkan itu ada beras, jagung, dan juga sayuran. Kemudian kelompok kami itu membutuhkan ikan, daging, dan kain pakaian. Alat kami tiganya itu untuk protein, kemudian untuk kesehatan, dan juga untuk kebutuhan sandang. Kemudian catatan barter yang kami lakukan itu, barang yang mau kami tukar itu pertama ada 1 karung beras, kemudian kami tukar dengan 5 ekor ikan tuna. Yang kami menukar kepada nelayan Brasil. Kemudian kami juga menukar 10 ikat sayuran dengan 2 botol, ada 8 topol jagung. Kami
kami ingin mendapatkan 2 lembar kain. Kami menukarnya kepada penenun dan penghasil. Selanjutnya pertanyaan pengalaman kalian. Kesulitan terbesar barter itu menemukan kelompok yang punya bahan yang ingin kami tukar, Pak, dan juga mampu untuk menukarnya. Kemudian bagaimana cara kelompok kita buat nilai tukar barang? Apakah kalian setuju dengan pendapat dari Rokaku? Setuju. Baik, kita kasih apresiasi. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Tiga nota kemapanan dari Rokaku. Baik, tadi kalian sudah bermain peran barter. Barter adalah sistem tukar-menukar barang dengan barang untuk memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Ada kelebihan sistem barter seperti sederhana, jadi cuma menukar barang, terus bisa mendapat barang yang lebih tinggi, terus adanya keinginan saling bertukar. Kurangnya apa? Nah, kurangnya itu sulit menemukan orang yang mau bertukar. Terus sulit untuk menemukan nilai barang, terus sulit disimpan dan dibawa, dan tidak ada standar ukuran yang pasti. Ya, jadi fungsi uang. Nah, fungsi uang dibagi dua, fungsi asli dan fungsi bangunan. Fungsi asli yang kita tahu sebagai alat tukar, kita mau beli apapun pasti perlu uang, lalu alat ukur. Kita bisa mengukur suatu barang menggunakan nilai uangnya. Contoh buku ini biasanya berharga 2.000 dan yang lain. Fungsi turunan seperti alat bayaran, bentuk harga, alat pembayaran utang, alat pembayaran. Ini fungsi turunan dari fungsi asli. Syarat uang dapat syarat uang, yaitu yang pertama dapat diterima secara umum oleh masyarakat. Jadi kalian itu menerima bahwa uang ini berharga. Yang kedua, jaminan. Ada jaminan dari pemerintah. Yang ketiga, nilai stabil, tidak naik terus harga. Jadi terus storable, mudah disimpan. Terus mudah dibawa kemana-mana. Yang keenam, tak lama dan tidak mudah rusak. Terus yang terakhir, mudah dibagi. Jadi bisa ada nominal pembagian. Dan jenis uang berdasarkan bahan dan nilai. Berdasarkan bahan ini uang ada uang logam dan uang kertas. Dan uang logam ini terbuat dari emas, perak, aluminium, tembaga dan lain-lain. Jadi uang nominal berasal dari kertas yang tidak mudah luntur atau robek, dari kertas khusus. Lalu berdasarkan nilai, ini ada namanya full body money, nilai penuh. Jadi nominal dari uang tersebut itu berharganya sama bahannya. Jadi uang seperti uang logam emas. Terus representatif full body itu seperti uang kertas pecah. Jadi nilai dari kertasnya itu tidak seberharga dari nilai nominalnya. Nah, apakah dari sini ada yang bertanyakan? Tidak apa-apa ya. Oke, sekarang kita untuk menguji kemampuan kalian, Bapak akan memberikan soal evaluasi. Baik, Bapak kasih waktu kalian mengerjakan evaluasi 10 menit, cukup? Cukup. Oke, kan sudah mulai dari sekarang. Baik, sudah selesai? Sudah. Oke, sebentar lagi ya. Terima kasih. Nah, jadi kita sudah mulai simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar tentang barter, yaitu kegiatan menukar barang dengan barang. Yang kedua, fungsi dan jenis uang. Fungsinya tadi apa? Utamanya sebagai alat tukar dan sebagai alat ukur barang. Dan jenis uang dibagi menjadi uang berdasarkan bahan dan uang berdasarkan nilai. Yang berdasarkan bahan itu apa aja? Uang apa aja? Berdasarkan bahan, uang logam dan uang kertas. Ya. Terus syarat uang apa aja tadi? Syarat uang
bisa diterima masyarakat, terus dijamin pemerintah, udah dibawa kemana-mana dan lainnya. Baik, mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah paham tentang materi pada pembelajaran hari ini? Apakah ada hal yang menyenangkan atau kendala pada pembelajaran hari ini? Tidak. Apa yang kalian rasakan selama itu pembelajaran hari ini? Senang. Oke, senang. Motivasi, yuk, tangan ke atas, oh. Tenang. Nah, ini ada motivasi dari Bapak ini. Motivasi dari BJWP keberhasilan bukan milik orang yang kita, namun punya orang yang berusaha. Jadi keberhasilan itu bukan semata-mata karena orang itu kita, tapi keberhasilan akan datang kepada orang yang mau berusaha. Jadi kalian harus rajin belajar, tekun dan patuh orang tua yang paling utama. Oke, baik, terima kasih untuk belajar pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, mari kita berdoa. Yang ketiga, pimpin doa. Kita duduk siap berat untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Baik, kita berdoa. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.